Ya rata-rata omset untuk hari ini global karena ini Poyo lagi profit sekitar 1 bulan kurang lebihnya ya 700. Setelah proses demi proses itu, saran saya untuk teman-teman yang mau memulai usaha Poyo, cari dulu yang pertama adalah bukan modal sebenarnya. Apa? Satu, orang yang tepat, orang yang bisa memberikan solusi ketika Anda punya masalah. Yang ketiga adalah sistem transaksinya beres. Itu di bagian peternakan. Setelah itu Anda pastikan Anda punya kandang, Anda punya Poyo. Ada 3 faktor kehidupan itu: air, udara, pakan. Jadi udara harus baik masuk sirkulasinya, pakannya harus baik, otomatis produksinya baik. Jadi di bidang apapun ketika Anda piara ayam, piara bebek, piara Poyo, piara macam-macam lah unggas, kuncinya cuma satu, di pakan. Pakan itu kalau baik tidak mungkin mengeluarkan produksi jelek seperti itu. Untuk teman-teman yang sudah start hari ini, jadi Anda tidak usah khawatir ketika ketemu kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu bagus. Kenapa? Itu mendidik Anda supaya Anda lebih matang lagi. Setelah lebih matang lagi, berarti tandanya usaha Anda ini jalan. Kalau tidak ada permasalahan, tidak jalan usaha Anda. Seperti itu. Nah, dari faktor-faktor itu menguatkan kami, memberikan kami celah daripada proses yang begitu sakit, dan pada akhirnya kami bisa seperti ini. Saat ini itu bukan kami sesali. Jadi dulu kami menyesal, kenapa ya begitu kerasnya dunia perpoyoan ini. Tetapi pada kenyataannya hari ini kami bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena bahwa kesulitan-kesulitan dulu, pengalaman-pengalaman dulu ditipu orang, itu menjadikan kami bisa seperti ini. Kami tahu yang sebenarnya. Nah, dari situ kami mengambil momentum ini untuk menjadikan peternakan Poyo lebih baik lagi. Makanya slogan saya di UD Putra Tunggal Poyo yang saya bina itu bermitra, berdagang, dan bersaudara. Jadi kita bermitra, kita berdagang, dan kita bersaudara. Ini paket komplit sebenarnya. Kenapa? Orang di luar sana tidak punya 3 ini. Yang kita punya cuma berdagang. Kalau nanti ada masalah dengan sisi administrasi, otomatis kita jadi musuh. Itu apa namanya bersaudara? Enggak, itu. Tapi dalam persaudaraan ini ada 2 item. Apa? Bermitra dan berdagang. Setelah jadi saudara, ya kita apa ya manfaat kita bersaudara? Soalnya gini, ada pepatah mengatakan bahwa teman sejati itu tidak ada. Yang ada itu kita saling membutuhkan. Bener enggak kan gitu? Nah, dari situlah saya membuat kekuatan, di mana kekuatan ini saya ambil, saya raih momentumnya untuk membantu banyak orang. Karena prinsip sukses adalah bukan berapa aset, bukan berapa besar aset kita, bukan seberapa banyak kekayaan kita, bukan seberapa banyak uang kita, melainkan seberapa banyak Anda membantu banyak orang. Itu dari kami. Adapun yang kita lakukan hari ini ada mencangkup daripada item-item daripada perpoyoan. Tentunya saya sebagai peternak, awalnya memang peternak, tapi pada kenyataannya hari ini posisinya adalah sebagai pedagangnya gitu. Kalau bahasa kasarnya tengkulaknya gitu. Nah, entah mau dipersepsikan seperti apa, tapi yang jelas saya hari ini pemainnya. Nah,
kalau daripada hari ini saya memposisikan sebagai pemain atau pedagang atau bos lah boleh jadi, tapi saya lebih suka dipanggil itu. Nah, lebih baik saya dipanggil tukang parkir saja. Ini ada BMW masuk saya bisa parkir, ada becak masuk saya bisa parkir, ada kendaraan sepeda motor saya bisa parkir. Nah, fungsinya apa saya ini kan gitu. Saya menjalankan usaha ini ada banyak sekali item-item. Jadi kalau kita terjun di sebuah usaha, kita harus menguasai daripada hulu sampai hilirnya, kan gitu. Kenapa seperti itu? Supaya tidak ada celah di mana oknum-oknum yang bermain itu masuk ke ranah usaha kita. Seperti itu. Nah, satu apa? Pertama, kalau kita ngomongin mau memelihara puyuh berarti kita butuh kandang. Oke, kami menyediakan kandang dengan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas baik. Kenapa? Awal-awal saya usaha ini, ketika saya membeli kandang, itu saya beli dengan cukup mahal waktu itu, sekitar 700.000 itu untuk kapasitas 500 waktu itu. Itu dipakai 2 bulan sudah jebol KB, kan gitu, jebol semua itu kawat-kawatnya itu sudah enggak kualitas lah, intinya seperti itu. Nah, maka dari itu waktu itu saya mengambil posisi, oh kalau ini enggak benar. Akhirnya saya mengambil alat-alat untuk bikin kandang itu supaya baik, bagus, bagaimana kuat. Nah, dari situ. Setelah itu bibit itu banyak sekali, banyak jenisnya banyak. Nah, bibit itu bermainnya banyak, macam-macam. Harusnya kita pilih bibit yang bagus dan lain sebagainya. Jadi kami hari ini melayani bibit puyuh berbagai macam jenis. Jadi nanti tinggal requestnya bagi teman-teman yang mau bermitra kepada kami, kita banyak pilihan. Dan sekaligus konsultasi dulu, cocoknya yang apa, cocoknya yang jenis apa. Jadi kami menyediakan dari kandang, mulai kandang, bibit, terus mulai telurnya sampai pakan pula kami cover. Kenapa? Permasalahan-permasalahan orang itu banyak. Kenapa? Yaitu ada daripada satu bakul telur itu nanti harganya variannya berbeda-beda untuk beli pakannya. Makanya kami yang bermitra dengan kami, akhirnya kami sub semua, dari mulai pakan, mulai telur, mulai kandangnya, mulai afkirnya pun juga nanti kita cover. Karena ketika peternak yang notabene-nya awam itu ketika sudah mulai masuk masa afkir biasanya bingung, ini nanti kalau sudah tidak bertelur mau dikemanain, ternyata masih jadi duit lagi itu ternyata. Nah, dari situ kami mengolahnya, kami ketemu link yang benar, akhirnya supaya bisa saling menguntungkan daripada peternak dan bakulnya, itu kami menjalin sebuah tender di mana barang puyuh ini bisa se-Indonesia bisa menikmati, dikirim dalam bentuk karkas. Jadi sudah kami olah sedemikian rupa. Ya, rata-rata omset untuk hari ini global, karena ini puyuh lagi profit, sekitar 1 bulan kurang lebihnya ya 700-an juta lah. Jadi untuk 700 juta itu kami bisa mengcover daripada mitra-mitra kami. Jadi hari omset itu kami punya laba kurang lebih ya sekitar 30-an juta lah. Untuk perawatan sebenarnya simpel puyuh ini. Ya karena ini jenis burung, ya seperti Anda piara burung di rumah, yang penting kasih makan.
Ya, kasih makan, kasih minum, selesai. Tapi tidak seperti itu, tidak sesimpel itu. Dimanapun Anda berada, khususnya dunia perpuyuan seluruh Indonesia, bagi Anda yang ingin berkembang, pastikan Anda tanya kepada orang yang berpengalaman. Tentunya kalau yang berpengalaman itu biasanya orang yang mengajak Anda, contohnya bakul atau keinginan kepada teman, itu tanyakan dulu. Ya, itu kuncinya cuma satu, apa? Faktor program produksi, itu yang paling penting. Jadi ketika Anda mau memelihara puyuh mulai dari 0 sampai 30 usia remaja siap produksi, itu ada perawatan-perawatan sendiri. Sesimpel itu. Kenapa? Suhunya cuma pakai bolam, kita nanti masukkan ke box didesain khusus untuk supaya biar hangat. Yang penting sirkulasi udaranya masuk, itu nanti sudah hidup sampai 30 hari. Nah, setelah 30 hari itu, ngomongin perawatan, kita kasih pakan 2 kali sehari, pagi sama sore. Minumnya sudah otomatis pakai nepel seperti yang di belakang ini. Ya, untuk udara kapasitas kandang kita bisa kasih kipas apabila atapnya terlalu rendah. Dan yang paling penting satu tadi yang saya sebutnya adalah program produksi. Nah, untuk program produksinya nanti bisa hubungi saya lewat telepon, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Tentunya kuncinya cuma satu untuk teman-teman, pesan-pesannya yang mau beternak puyuh. Satu, kenali dulu orang yang mengajak Anda secara bagus, baik. Yang kedua, pastikan dulu kalau beli pakan di mana, pakan yang baik di mana, terus bibit yang baik bagaimana. Terus nanti ketika sudah menghasilkan produksi, nah dijualnya kemana. Dan Anda harus tahu harga update-annya. Seperti itu. Jadi jangan pernah Anda meragukan sebuah usaha atau ragu-ragu dalam sebuah usaha, karena di dalam setiap usaha itu ada niat yang terpendam. Anda niat dulu, setelah niat baru dikerjakan, dilakukan. Kalau Anda sudah niat dan tidak pernah melakukan, nggak akan ketemu hasilnya. Bagi yang sudah beternak puyuh, semangat selalu, nggak usah putus asa, karena permasalahan-permasalahan pada hari ini dan besok dan kemarin-kemarin itu adalah pengalaman-pengalaman kita, supaya lebih matang lagi untuk menjalani sebuah kehidupan di dunia peternakan. Dan pada kenyataannya satu, Anda harus berhasil. Kuncinya seperti itu. Kenapa? Karena Anda sudah memulainya, selesaikan sampai garis finish. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena kunci sukses berikutnya ketika orang-orang di balik luar Anda atau orang-orang keluarga Anda mengatakan bahwa saya bangga punya anak seperti kamu, dan saya bangga punya bapak seperti kamu, dan saya bangga punya ayah seperti kamu. Oke, sukses selalu buat peternakan puyuh mania Indonesia. Salam cekeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.